Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ibu guru yakin semua pasti baik dan sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran IPA hari ini, Ibu mau bacakan satu ayat firman Tuhan buat kita semua. Ayat firman Tuhan yang Ibu guru akan bacakan hari ini dari Filipi pasal 1 ayat 16. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dari pembacaan kita hari ini, Ibu dapat simpulkan bahwa pada saat penciptaan, Allah menciptakan manusia, menganggap ciptaannya sangat baik. Ketika Ia menciptakan kita, itulah adalah pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik itu pun akan diteruskan di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Sebelum kita belajar, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kini saatnya Tuhan kami akan belajar. Tuhan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu akan menjelaskan pokok pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Yang kedua, kita akan belajar tentang pencernaan manusia. Yang ketiga, kita akan belajar tentang benda dan sifatnya. Dan yang keempat, kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang tumbuhan. Tumbuhan mempunyai bagian-bagian utama yang terdiri atas akar, batang, daun, bunga, dan buah. Kita akan membahas yang pertama, yaitu akar. Fungsi dari akar adalah menyerap air dan unsur hara. Fungsi yang kedua pada akar adalah menunjang berdirinya tumbuhan. Yang kedua adalah batang. Batang memiliki fungsi yaitu menyokong berdirinya tumbuhan. Fungsi berikutnya adalah alat transportasi dari akar ke daun. Yang ketiga adalah daun. Fungsi dari daun adalah tempat berlangsungnya fotosintesis. Kemudian fungsi berikutnya adalah sebagai tempat pertukaran gas. Yang keempat adalah bunga. Pada bunga terdapat putik dan benang sari sebagai alat perkembangbiakan. Yang kelima adalah buah dan biji. Biji terdapat cadangan makanan dan bakal tumbuhan baru. Daging dan kulit fungsinya untuk melindungi bakal tumbuhan baru. Pembahasan yang kedua tentang sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia yang pertama yaitu melalui mulut. Di mulut adalah tempat berlangsungnya pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Makanan yang masuk ke mulut turun ke kerongkongan. Selanjutnya, makanan didorong masuk ke lambung dengan gerakan elastis. Di dalam lambung berlangsung pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Dari lambung menuju ke usus halus. Dari usus halus menuju ke usus besar. Dari usus besar akan menuju ke anus. Anus adalah sistem pencernaan terakhir pada manusia. Pembahasan kita yang ketiga adalah benda dan sifatnya. Berdasarkan wujud benda digolongkan atas 3 bagian, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Terdapat
sifat-sifat dari ketiga wujud benda. Yang pertama adalah padat. Contoh benda padat adalah talenan. Sifat-sifat dari benda padat adalah tidak berubah wujud dan volumenya tetap. Yang kedua adalah benda cair. Contoh benda cair adalah air. Sifat-sifat dari benda cair antara lain: 1. Bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Yang kedua, menempati ruang. Yang ketiga adalah permukaan air selalu datar. Air memiliki permukaan datar, namun ketika air diberikan usikan, maka permukaan air akan menjadi bergelombang. Yang keempat adalah air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya, air hujan mengalir dari atap menuju ke tanah. Yang ketiga adalah benda gas. Contoh benda gas adalah asap kendaraan dan udara. Sifat benda gas adalah volume dan bentuknya selalu berubah-ubah sesuai wadahnya. Lampu akan tetap menyala apabila kabel penghubung antara baterai dan bola lampu tidak lepas. Supaya kita tidak perlu memasang dan melepas kabel terus-menerus, dibuat alat yang dapat menyambung dan memutuskan listrik yang disebut saklar. Ini adalah rangkaian paralel. Jika salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain tetap menyala. Rangkaian listrik ini biasa digunakan di rumah. Ini adalah rangkaian seri. Rangkaian seri, jika salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain tidak menyala. Demikian pengulangan materi kita hari ini. Selamat mempersiapkan ujian akhir semester. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.